Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alfian Chandra Widita, Cindy Herlina, Farid Mufarijil Kurob, Panca Buana Pamungkas Putra, dan Yurinda Nuralika Pratiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Bangka. Untuk penyampaian materinya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Analisis kelayakan. Dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, analisa kelayakan pembangunan dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pelaksana pembangunan dan menjadi standar layak atau tidaknya pembangunan suatu infrastruktur di suatu wilayah, terutama pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan gedung olahraga untuk kepentingan olahraga di suatu wilayah ataupun negara. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi suatu pembangunan proyek memberikan gambaran tentang rencana penggunaan sumber anggaran yang dimiliki sehingga dapat diketahui tingkat pengembalian biaya yang akan diinvestasikan. Bagaimana analisis kelayakan itu tercapai? Persiapan pada penelitian analisa kelayakan adalah tahapan melakukan kompilasi data dari seluruh data yang didapat dari hasil pengumpulan data dan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, 1. Melalui proses pengamatan langsung atau observasi lapangan. 2. Melalui wawancara atau tanya jawab kepada instansi-instansi dan pihak-pihak lain yang terkait. Data yang didapat dari pengumpulan data primer adalah 1. Kondisi potensi lahan atau lokasi. 2. Informasi langsung lainnya yang terkait dengan kondisi dan potensi yang ada terkait dengan standar atau pedoman dan ketentuan yang berlaku serta sasaran dari rencana pembangunan atau pengembangan gedung olahraga serta informasi keinginan yang ada. Data sekunder dilakukan dengan mendatangi pula masing-masing instansi lainnya yang berkaitan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam pekerjaan penyusunan. Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan data internal atau data dalam dari fasilitas olahraga yang ada dan atau fasilitas olahraga di wilayah sekitarnya. Bagaimana analisis ekonomi itu tercapai? Aspek keuangan yang akan dianalisis terdiri dari 1. Rencana investasi dan sumber dana. 2. Proyeksi pendapatan dan biaya. 3. Proyeksi cash flow. 4. Analisis keuangan. Internal Rate of Return, IRR, dan Net Present Value, NPV. Rencana investasi dan sumber dana. Aspek keuangan yang akan dianalisis terdiri dari rencana investasi dan dasar perhitungan sumber dana. Rencana investasi menyangkut keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung olahraga tipe B, Kabupaten Bangka, sampai siap operasi. Tetapi tidak termasuk biaya pembelian lahan, karena lahan yang dipakai milik pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Besarnya biaya tiap meter persegi luas lantai bangunan akan diambil dari biaya standar bangunan gedung negara, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bangka. Harga gedung bertingkat sederhana senilai Rp5.500.000 per meter persegi, dan tidak sederhana senilai Rp6.340.000 meter persegi. Analisis biaya pelaksanaan konstruksi. Dari analisis kebutuhan ruang bahwa pembangunan gedung olahraga akan dilaksanakan dalam 2 lantai, dengan kebutuhan pada lantai 1 arena olahraga dan lantai 2 tribun penonton.
Ini merupakan tabel dari perhitungan biaya struktur dan arsitektur. Kemudian untuk perkiraan modal kerja dan proyeksi rencana. Kemudian proyeksi pendapatan dan biaya operasional gedung yang terdiri 1. Luas efektif properti, 2. Komposisi modal, 3. Lama waktu dikonstruksi, 4. Umur efektif properti, 5. Periode pencarian properti. Perhitungan biaya operasional yang diharapkan berbasis pada beberapa hal penting, yaitu asumsi biaya tenaga langsung dan asumsi biaya penunjang seperti pembelian bahan, pemeliharaan gedung, pelatihan karyawan, dan manajemen pengelolaan, menghasilkan total biaya operasional sebesar tahun pertama sebesar Rp289.727.802. Net Present Value atau NPV. Jika NPV positif, pembangunan gedung olahraga tipe B Kabupaten Bangka layak. Dan sebaliknya, jika PV negatif, pembangunan gedung olahraga tipe B Kabupaten Bangka tidak layak dibangun. Dan jika nilai NPV sama dengan 0, berarti tingkat bunga proyek sama dengan tingkat bunga yang berlaku. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi nilai NPV. Nilai NPV pada tahun ke-20 sebesar Rp6.441.823.174 lebih besar dari nilai total PV investasi, yaitu sebesar Rp5.995.830.104. Nilai NPV pada diskon faktor 7% sebesar Rp30.433.056 dan Z pada diskon faktor 8% sebesar minus Rp615.560.014. Faktor 7% positif yang berarti bahwa pembangunan gedung layak dijalankan. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami kelompok 8 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.